Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmaniar Maulida Hanif dengan NIM 206134045 akan mempresentasikan Critical Appraisal Jurnal Farmakoekonomik menggunakan Drummond Checklist. Artikel farmakoekonomik yang saya gunakan adalah artikel CMA dengan judul Cost Minimization Analysis of Pembrolizumab Monotherapy versus Nivolumab Combination with Ipilimumab as First-Line Treatment for Metastatic PD-L1 Positive Non-Small Cell Lung Cancer, US Payer Perspective. Untuk checklist yang pertama, yaitu apakah rumusan masalah mampu dijawab, yang meliputi apakah alternatif atau treatment, biaya, outcome, dan perspektif dijelaskan dengan baik. Nah, untuk menjawab checklist yang pertama dapat dilihat pada bagian abstrak. Dalam artikel yang saya gunakan, pada bagian abstrak dijelaskan bahwa treatment monoterapi pembrolizumab dan kombinasi nivolumab ipilimumab telah disetujui oleh FDA sebagai first line dalam kanker paru-paru non-sel kecil. Dalam abstrak juga disebutkan bahwa penelitian ini membandingkan biaya medis langsung dengan perspektif US payer. Sehingga untuk checklist pertama saya beri tanda yes. Nah, checklist yang kedua yaitu apakah terdapat deskripsi mengenai alternatif yang diteliti atau dibandingkan. Untuk menjawab pertanyaan kedua ini dapat dilihat di bagian introduction atau metode. Dalam artikel ini, pada bagian introduction dijelaskan bahwa monoterapi pembrolizumab telah disetujui oleh FDA Amerika Serikat untuk pengobatan lini pertama NSCLC metastasis dengan skor TPS lebih dari 1%. Kombinasi nivolumab dan ipilimumab juga telah disetujui oleh FDA pada tahun 2020 sebagai pengobatan lini pertama NSCLC metastasis dengan skor TPS lebih dari sama dengan 1%. Sehingga untuk checklist kedua saya beri tanda yes. Checklist yang ketiga, apakah efektivitas treatment telah ditetapkan? Dalam farmakoekonomi CMA, efektivitas atau outcome dari kedua treatment dinyatakan setara. Dalam artikel ini dijelaskan memang belum dilakukan RCT untuk melihat efikasi dari monoterapi pembrolizumab versus kombinasi nivolumab dan ipilimumab. Namun, data efikasi dari kedua treatment diambil dari beberapa data observasional dan dinyatakan kedua treatment tersebut memiliki outcome PFS dan OS yang sebanding. Sehingga untuk checklist ketiga saya beri tanda yes. Checklist yang keempat, apakah biaya dan outcome-nya diidentifikasi? Dalam artikel ini, biaya yang dibandingkan dari kedua treatment adalah biaya medis langsung yang meliputi biaya administrasi sesuai yang diterbitkan oleh Huang dan biaya perolehan obat yang diperoleh dari First Data Bank, biaya pengobatan selanjutnya, biaya manajemen efek samping yang diambil dari pembayaran layanan Medicare, serta biaya penanganan penyakit dan perawatan terminal yang diperoleh dari data surveillance, epidemiologi, dan hasil akhir NSCLC metastatik Medicare tahun 2013. Sedangkan untuk outcome-nya di antara treatment 1 dan 2 diasumsikan memiliki efikasi PFS dan OS yang setara berdasarkan studi dari Halmos. Sehingga untuk checklist keempat saya beri tanda yes. Checklist yang kelima, apakah biaya dan outcome diukur secara akurat dalam satuan fisik yang sesuai? Dalam artikel ini, salah satu contohnya, biaya dijabarkan secara akurat seperti biaya administrasi dan perolehan obat. Dalam artikel dijelaskan komparasi dosis, durasi, dan frekuensi kedua pengobatan, serta harga obat tiap vialnya, sehingga dapat dihitung total biaya dalam dolar yang dibutuhkan dari masing-masing treatment. Untuk checklist yang kelima ini, saya beri tanda yes. Checklist yang keenam, apakah biaya dan outcome dinilai secara kredibel? Pada artikel ini, outcome PFS dan OS kedua treatment ditarik dari dua pendekatan yang dapat dilihat dari nilai hazard rasionya. Untuk biaya, karena CMA berasal dari perspektif pembayar Amerika Serikat, tarif asuransi bersama pasien diterapkan sebesar 20%. Semua biaya dinaikkan menjadi dolar Amerika Serikat tahun 2020 menggunakan komponen perawatan medis dari indeks harga konsumen Amerika Serikat. Sehingga untuk checklist ke-6 saya beri tanda yes. Checklist yang ketujuh, apakah cost dan outcome disesuaikan berdasarkan perbedaan waktu atau discounting?
Saya beri tanda yes untuk checklist ketujuh karena penelitian ini berlangsung hingga 3 tahun dan disebutkan seluruh biayanya didiskon sebesar 3% per tahun. Checklist yang ke-8, apakah dilakukan analisis inkremental biaya atau outcome dari alternatif atau treatment, atau adakah analisis ISER dan ASER-nya? Dalam artikel ini terdapat data incremental cost, tetapi tidak dilakukan analisis ISER dan ASER, sehingga untuk checklist ke-8 saya beri tanda no. Checklist yang ke-9, apakah penyisihan dibuat untuk ketidakpastian dalam perkiraan biaya dan konsekuensi, atau apakah terdapat analisis sensitivitas? Dalam artikel ini terdapat analisis sensitivitas probabilistik atau PSA yang dilakukan dengan menggunakan 1000 iterasi untuk menguji ketidakpastian parameter, dan untuk hasilnya disajikan dalam diagram tornado. Sehingga untuk checklist ke-9 saya beri tanda yes. Checklist yang ke-10, apakah hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian dan menghasilkan kesimpulan baik yang dapat diimplementasikan? Dalam artikel ini disimpulkan bahwa monoterapi pembrolizumab menghasilkan penghematan biaya yang substansial dibandingkan dengan kombinasi nivolumab dan ipilimumab. Hasil dari CMA ini lebih mudah bagi pembayar untuk diinterpretasikan dan lebih dapat ditindaklanjuti. Sehingga untuk checklist ke-10 saya beri tanda yes. Berikut merupakan QR Code dari link artikel yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.